Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat-sahabat guru BK dimanapun berada. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah sampai pada hari ke-6 pelaksanaan kegiatan Smart Counseling Strategies for Millennial Generation dengan tema strategi perilaku dan perilaku kognitif dalam konseling. Strategi perilaku dan perilaku kognitif dalam konseling, pada hari ini saya akan membuatnya dalam dua video. Video pertama itu akan membahas tentang bagaimana mengidentifikasi, pengendalian dan evaluasi perilaku. Yang kedua adalah bagaimana mengubah keyakinan diri atau core belief negatif menjadi keyakinan diri yang positif. Dan video kedua yang akan dipaparkan pada pagi hari ini adalah tentang bagaimana memanajemen kemarahan dan bagaimana bisa menggugah kemampuan berkompromi bagi generasi milenial. Nah, ini adalah sebuah strategi untuk mempengaruhi perilaku dan perilaku kognitif generasi milenial dalam pelaksanaan proses konseling. Pertama, identifikasi, pengendalian dan evaluasi perilaku. Materi kemarin itu sudah dibahas tentang beberapa strategi kreatif seni yang bisa dilakukan atau yang bisa dilaksanakan dalam upaya mengubah perilaku, yaitu dengan melaksanakan seni bermain peran, ada seni musik atau suara atau seni rupa atau gambar. Nah, itu semua adalah satu strategi yang berusaha untuk mengubah perilaku secara tidak langsung bagi generasi milenial. Nah, sekarang kita akan melakukan upaya mengubah perilaku secara langsung dengan mengawali kegiatan mengidentifikasi pengendalian perilaku generasi milenial. Lalu bagaimana tahapan strategi untuk melaksanakan identifikasi, pengendalian dan evaluasi? Strategi yang pertama adalah mengidentifikasi. Lalu yang kedua, melakukan observasi atau pengamatan perilaku. Yang ketiga, kita melakukan evaluasi perilaku. Dan yang keempat adalah mengatur konsekuensi dari perilaku yang ditampakkan atau dilakukan. Untuk kegiatan identifikasi perilaku, maknanya adalah kita mengidentifikasi satu atau lebih perilaku yang bisa menimbulkan masalah, karena ada banyak hal, ada banyak faktor yang bisa menyebabkan generasi milenial atau konseling kita sehingga mereka bisa memicu terjadinya permasalahan. Jadi kadang bukan hanya satu tetapi bisa lebih. Nah, itu kita identifikasi, kita fahami. Nah, setelah itu langkah kedua adalah kita melakukan upaya pengamatan perilaku. Kita mengamati perilaku bukan sekedar apa yang terjadi dan mengapa itu terjadi, tetapi juga sudah sampai pada konsekuensi apa yang bisa muncul di saat perilaku tersebut terjadi. Berikutnya, melaksanakan evaluasi perilaku. Maknanya adalah
kita memberikan penilaian perilaku terhadap mereka sendiri dengan menggunakan kriteria yang telah mereka siapkan untuk diri konseling sendiri. Berikutnya, mengatur konsekuensi perilaku, yaitu kita melakukan upaya persiapan atas penghargaan untuk pencapaian perubahan yang telah mereka capai atau yang telah mereka dapatkan. Jadi keempat hal ini adalah merupakan tahapan strategi untuk upaya mengidentifikasi perilaku sehingga kita bisa melakukan sebuah perubahan perilaku dalam pelaksanaan konseling. Nah, tahapan selanjutnya adalah kita akan membahas tentang bagaimana mengubah core belief negatif menjadi core belief positif, atau bagaimana kita bisa menciptakan keyakinan negatif konseling kita menjadi sebuah keyakinan positif sehingga kita bisa mendapatkan keberhasilan dalam proses konseling karena sudah tercipta kepercayaan positif pada diri konseli atau pada diri generasi milenial kita. Langkah pertamanya adalah kita dapat mengetahui infus-infus pikiran di masa kecil. Bapak, Ibu, sahabat guru BK pastinya itu dapat memahami bahwa adanya infus-infus pikiran di masa kecil yang negatif itu akan sangat berpengaruh terhadap pembentukan kepercayaan pada diri peserta didik yang akan menjadi hal negatif ketika itu terbentuk menjadi sebuah karakter, sehingga itu kita perlu memahami infus-infus pikiran di masa kecil yang negatif. Lalu kedua, biasanya pembentukan keyakinan negatif itu terjadi karena adanya desakan oleh lingkungan orang dewasa tentang suatu hal sehingga peserta didik atau generasi milenial merasa belum sanggup menerima desakan tersebut, sehingga itu bisa menjadi pemicu timbulnya keyakinan diri yang negatif. Lalu yang ketiga adalah seringnya terjadi atau seringnya generasi milenial kita itu mendapatkan sikap yang tidak toleran dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Ketiga hal ini perlu kita pahami selaku seorang konselor untuk dapat mengubah hal tersebut menjadi lebih baik atau menjadi positif. Lalu pertanyaannya adalah apa sih yang kita bisa lakukan untuk mengubah keyakinan diri peserta didik yang negatif itu menjadi positif? Yang pertama adalah kita masukkan hal-hal rasional yang bertentangan dengan infus-infus masa kecil, seperti infus yang masuk ke peserta didik kita bahwa dia itu bodoh, atau dia itu nakal, dia itu problem maker. Nah, itu semua kita rasionalkan menjadi hal-hal yang bertentangan atau hal-hal yang positif. Kita rasionalkan kepada mereka bahwa mereka itu sebenarnya tidak berprestasi bukan karena bodoh, tetapi karena mereka tidak belajar dengan tekun sehingga belum berprestasi atau belum mendapatkan ranking 1. Itu hanya soal waktu. Ketika mereka belajar dengan tekun, ketika mereka fokus pada apa yang mereka lakukan, mereka akan berprestasi. Jadi hal ini semua dari rasional yang kita lakukan itu akan meminimalisir infus-infus pikiran peserta didik.
Lalu kemudian kita membongkar esensi desakan gambar. Yang kedua adalah kita membongkar esensi desakan. Kita memberikan gambaran kondisi yang positif kepada peserta didik. Misalnya, ketika ada persepsi dari orang dewasa, misalnya bahwa peserta didik itu hanya dikatakan bagus atau mereka memberikan penghargaan yang positif ketika peserta didik atau konseling kita itu juara 1 di kelas. Tetapi ketika mereka hanya mendapatkan prestasi di bidang non-akademi, misalnya mereka tidak menganggap itu sebagai sebuah keberhasilan. Nah, kita selaku konselor atau guru BK membongkar itu, lalu memberikan gambaran tentang kondisi positif hal-hal tersebut. Kita merasionalkan kepada mereka bahwa prestasi itu bukan hanya sekedar kemampuan atau pencapaian kemampuan di akademik, tetapi non-akademik itu pun sebuah hal yang membanggakan, sebuah hal yang positif. Karena itu adalah sebuah prestasi yang luar biasa. Berikutnya kita merasionalkan sikap yang diterima menjadi motivasi kebenaran. Maknanya adalah kita melakukan sebuah upaya, sebuah tindakan yang bisa diterima oleh konseling kita, oleh generasi milenial kita, bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah suatu hal yang bagus. Apa yang mereka lakukan itu adalah suatu hal yang tepat, sehingga itu bisa memberikan motivasi kepada diri peserta didik untuk melakukan hal yang lebih besar lagi, hal yang lebih baik lagi. Tetapi kalau mereka terus dikucilkan, terus nyalinya diciutkan, mereka akan membentuk keyakinan diri yang negatif. Tetapi ketika pemberian motivasi ini kita terus rasionalkan, kita terus logiskan yang mereka mudah untuk memahami, maka kepercayaan positif akan terbangun pada generasi milenial atau kepada peserta didik kita. Terima kasih Bapak Ibu, sahabat-sahabat guru BK yang saya banggakan. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada video yang kedua, yaitu bagaimana memanajemen kemarahan serta bagaimana menggugah kemampuan untuk berkompromi sebagai strategi perilaku dan perilaku kognitif yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Terima kasih atas semangatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat